Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita memulai pembahasan tajuk tentang masalah pentingnya ibadah dan istiqamah di atas sunnah, saya ingin sampaikan tujuan kita belajar, tujuan kita thalabul ilmi. Tujuan utama pertama agar kita tidak celaka dan agar kita tidak tersesat. Itulah maksud dari firman Allah yang ada di dalam surat Taha. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ilmu kalau tidak bisa melahirkan hidayah, ilmu kalau tidak menghasilkan hidayah, maka akan menjadi malapetaka, menjadi sumber keburukan pemiliknya. Oleh karena itu, kita di dalam mencari ilmu ini tidak ada tujuan paling terdepan, paling utama, melainkan tahqiqul hidayah, mewujudkan hidayah. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Itulah ilmu yang dimaksudkan oleh Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Imam Ibn Taimiyah menjelaskan, menjabarkan yang dimaksudkan huwallazi arsala rasulahu bil huda ay al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq al-amalu salih. Manakala sekarang ini ilmu bermanfaat pasti akan menghasilkan amal soleh. Kalau sekarang ada orang memiliki ilmu tidak menghasilkan amal, maka ketahuilah orang tersebut sedang mengumpulkan kebodohan, mengumpulkan keburukan untuk dirinya sendiri. Makanya ada pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tak berbuah. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, hatafal ilmu bil amal wa illa irtahal. Ilmu itu membisiki pemiliknya, beramallah, kalau tidak maka ilmu itu akan pergi, lenyap, hilang. Makanya kokohnya, kukuhnya ilmu itu karena diamalkan. Kemudian setelah itu adalah kita ajarkan. Itulah makna watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Watawasau bil haqq adalah ta'limu al-Islam ilan nas, mengajarkan Islam kepada manusia. Watawasau bis sabri,
bersabar akan seluruh tantangan, rintangan, ujian, cobaan dalam menyebarkan, mendakwahkan Islam. Nggak mungkin nggak ada. Nah, di dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, dan itu adalah sumber kebaikan yang dikatakan oleh Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan akan dipahamkan agama, dibutuhkan 6 langkah. Langkah yang pertama, husnus soal, baik di dalam bertanya. Ya, ketika orang itu mulai bertanya, berarti ada soalan, ada masalah. Ketika orang itu merasa ada masalah, dari situlah orang itu akan mencoba menambah ilmu. Kemudian yang keduanya adalah husnul insati wal istima', baik di dalam mendengar dan memperhatikan, mencermati. Jadi kalau sekarang kita itu belajar, kita harus punya 3 alat yang enggak boleh tidak. Yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Qaf, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Harus punya hati yang dipasang. Aw alqas sam'a, pendengarannya itu dipusatkan. Wa huwa syahid, fokus. 3. Inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya Islam ini bisa menjadi peringatan kepada siapapun asalkan punya 3. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya, dari mana semua ilmu yang kamu miliki? Beliau mengatakan, lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Ya. Lisanun sa'ul, lisan yang pintar bertanya, wa qalbun aqul, hati yang sekarang ini berpikir. Kemudian yang berikutnya adalah husnul hifzi, baik di dalam menghafal. Yang keempat dan yang kelima adalah husnul fahmi, baik di dalam memahami. Nah, yang berikutnya adalah husnul amal, ya, baik di dalam mengamalkan. Dan yang terakhir, wa ta'limun nas liman la ya'lam, mengajarkan kepada manusia yang tidak mengerti. Oke. Ikhwas sekalian, di antara sekian ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang ibadah kepada Allah. Ilmu tentang bagaimana kita itu bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam ibadah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan puncak dari seluruh ibadah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Abbas, seluruh kalimat ibadah di dalam Al-Quran itu maknanya adalah tauhid. Makanya ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liwahidun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mentauhidkan kepadaku. Ketika Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an na'budullaha, ay an wahidullaha, hendaknya engkau mentauhidkan Allah. Jadi seluruh makna kalimat ibadah di dalam Al-Quran itu memiliki makna apa? At-tauhid. Ini adalah tujuan utama manusia diciptakan, jin diciptakan. Tahqiqut tauhid bermakna tauhidul ubudiyah.
Oleh karena itu hadirin sekalian, tidaklah sah seluruh bentuk ibadah apapun kecuali setelah merealisasikan tauhid. Ya, salat kita, puasa kita, ya, zakat kita tidak diterima Allah kecuali dengan tauhid. Bahkan Allah sendiri memperingatkan keras kepada Rasulullah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, kamu akan merugi. Ya. Kamu akan merugi di akhirat dan amalmu terhapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau Nabi Muhammad aja diancam dengan dua, yaitu dengan hapusnya amal dan kerugian di akhirat, apatah kita. Makanya kita harus lebih hati-hati di dalam hal kaitannya dengan merawat tauhid. Dengan apa? Membersihkan dari seluruh kekotoran syirik. Makanya ketika orang ingin atau menghendaki pertemuan dengan Allah, dengan pertemuan yang baik, Allah katakan apa? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang baik, janganlah hendaknya beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik itu macam-macam. Ada syirik al-du'a, ada syirik mahabbah, ya, ada syirkul ibadah, ada asyirkul iradah wan niyah. Banyak sekali yang harus kita hindarkan. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan sampai pada definisi apa yang dimaksud dengan ibadah. Al-ibadah makna al-khudu' wal-inqiyad. Ibadah maknanya adalah tunduk dan patuh. Al-khudu' wal-inqiyad. Ada di antara para ulama memberikan definisi dari sisi istilah syariat, di mana ibadah adalah tunduk patuh, al-khudu' wal-inqiyad wa ta'ah bi fi'lil awamir wa tarkin nawahi. Tunduk patuh dan taat dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tetapi di sana ada satu definisi yang jami'un mani'un, definisi yang cukup bagus, yaitu definisi dari Imam Ibn Taimiyah. Ibadah ialah ismun jami'un, segala sesuatu, ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan, zahir dan batin. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan, zahir dan batin, itulah yang dimaksud apa? Al-ibadah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita itu bisa mengetahui bahwa sesuatu itu dicintai oleh Allah, perbuatan itu dicintai oleh Allah, ucapan itu dicintai oleh Allah? Dari sinilah kita itu bisa membedakan antara sekarang klaim itu ibadah dan bukan ibadah. Banyak di tengah masyarakat kita temukan orang-orang yang mengklaim bahwa itu adalah ibadah, ternyata bukan ibadah. Banyak orang yang mengatakan ini adalah ibadah, ini adalah ibadah, tapi ternyata bukan ibadah.
Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah 5. Yang pertama, sesuatu itu kita bisa katakan ibadah karena dicintai oleh Allah, dan tanda dicintainya bahwa perkara itu satu, diperintah oleh Allah. Jadi kalau sekarang ada orang melaksanakan sesuatu ibadah, kemudian dia mengklaim bahwa ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, ternyata tidak ada perintahnya, maka kita harus tolak. Perintah itu bisa datang dari Allah, perintah itu bisa datang dari Rasulullah. Contoh salat. Banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum bima'na aujaba. Diwajibkan, perintah. Kita temukan perintah hijab di dalam Al-Quran banyak sekali. Kita temukan perintah sedekah di dalam Al-Quran dan sunnah banyak sekali. Sehingga kita bisa mengatakan sedekah, zakat, infak dan yang lainnya adalah ibadah. Dan termasuk talabul ilmi ini, mencari ilmu. Ya. Coba sekarang ini kita ambil contoh. Ya. Banyak orang yang sekarang ini mengklaim sesuatu ibadah di tengah masyarakat. Ya. Ambil saja di tengah masyarakat kita sering temui tradisi kematian. Selamatan yang menghabiskan uang kadang jutaan. Ya. Apalagi yang meninggal itu dikatakan orang kaya. Ada enggak perintahnya? Umpamanya ada orang nazar naik pohon, naik pokok. Saya nazar naik pohon 5 hari. Ada enggak perintahnya? Ya. Kalau sekarang saya nazar di masjid, ada enggak perintahnya? Ada. Berarti nazar i'tikaf di masjid ibadah. Kalau memang sekarang tidak ada perintahnya, kita cari. Yang kedua, perbuatan atau ucapan tersebut yang diklaim ibadah harus ada dalil yang memujinya. Artinya perbuatan dan ucapan tersebut dipuji oleh Allah pelakunya. Disanjung oleh Allah pelakunya. Atau kalau tidak yang ketiga, perbuatan atau ucapan tersebut adalah dinyatakan ridha oleh Allah. Contoh, innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akala aklatan fayahmaduhu 'alaiha wa idza syariba syurbatan fayahmaduhu 'alaiha. Allah itu ridha terhadap orang makan, ketika makan, setelah makan mengucapkan alhamdulillah, dan minum setelah minum mengucapkan alhamdulillah. Berarti setelah makan, setelah minum mengucapkan alhamdulillah itu ibadah, karena Allah mengungkapkan atau Rasulullah mengungkapkan dengan ungkapan ridha. Kalau tidak sekarang ada ungkapan ridha, maka perbuatan dan ucapan itu dijanjikan oleh Allah pahala. Contoh, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalha. Fala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif huruf tersendiri, lam huruf tersendiri, mim huruf tersendiri. Berarti membaca Al-Quran adalah ibadah. Man qala subhanallah wa bihamdihi marratan ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang sekarang ini mengucapkan subhanallah wa bihamdi sekali, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Berarti mengucapkan subhanallah wa bihamdi adalah ibadah. Pertanyaannya, man qara'a manaqib,
Ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang sampai kadang di antara mereka bisa khatam dalam satu malam itu 40 kali. Ada nggak janjinya? Dapat pahala sekian-sekian. Bandingkan dengan sekarang, man shalla subha fi jama'atin. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa yajlis yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu. Kemudian duduk zikir sampai matahari terbit. Summa yusalli rak'atin, kemudian salat 2 rakaat, kana ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Dia mendapatkan pahala haji umrah sempurna. Berarti duduk setelah salat subuh sampai matahari terbit, salat 2 rakaat adalah ibadah. Karena dijanjiin pahala. Kalau tidak, yang terakhir, yang kelima, dijanjiin surga. Contoh di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyu imra'atin sallat khamsaha, perempuan mana saja yang salat 5 waktunya, wa shamat syahra, puasa pada waktu bulannya, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya, wa hasanat farjaha, dan menjaga kemaluannya, qila laha udkhulil jannata minal abwabi thamaniyati syi'ti. Perempuan mana saja yang sholat 5 waktunya, puasa bulannya, maksudnya Ramadan, mentaati suaminya, menjaga kemaluannya, dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu 8 mana saja. Berarti mentaati suami itu ibadah. Karena dijanjiin surga. Sekarang closingnya, mana saja yang diklaim sekarang ini ibadah, tidak ada ciri salah satu di antara 5, maka kita tolak menjadi ibadah. Kita tanyakan, ada enggak perintahnya? Dipuji enggak oleh syariat? Diungkapkan enggak ridha oleh Allah dan Rasulnya? Dijanjiin enggak pahala? Dan dijanjikan enggak surga? Kalau tidak ada salah satunya, apalagi 5-5-nya, kita tolak menjadi ibadah. Itu saja. Dan kalau sudah bukan ibadah, kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada pujiannya, tidak ada ridhonya, tidak ada janji surganya, tidak ada pahalanya, ditolak. Untuk apa kita capek? Keluar keringat. Sementara ada satu prinsip yang wajib kita pegang. La yara al-mu'min fi hadhil hayah samanan illa al-jannah. Kata Imam Ibnu Hazm, seorang mukmin tidak boleh memandang sesuatu yang berharga kecuali surga. Artinya seorang mukmin harus punya prinsip, saya tak mau keluar keringat kalau tidak ada pahalanya, tidak ada surganya. Titik. Untuk apa kita buang-buang tenaga, energi, waktu? Sementara Allah Subhanahu wa taala melarang itu semua. Rasul juga begitu dengan tegas, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dan perkara yang tidak ada gunanya itu minimal dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid, ada 10. Sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaat. Di antaranya adalah ilmun bila amalin. Ilmu tidak diamalkan. Kemudian yang kedua, amalun bila ikhlasin. Amal yang tidak ada ikhlas. Ya, ilmu tidak diamalkan, itu sia-sia. Amal tidak ikhlas, sia-sia. Ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 3. Ya. Ya, nomor 3, badanun mu'attalun 'anit ta'ah. Badan yang tidak digunakan untuk ketaatan. Ya, sia-sia. Ya. Kemudian selanjutnya, mahabbah
yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, berharap kepada orang atau makhluk yang umbun-umbun dia itu di tangan Allah. Nggak ada faedah. Kita berharap kepada orang, ternyata orang itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ya. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan kecewa. Pada akhirnya kita akan kecewa. Kemudian hadirin sekalian, di antara sekian yang sia-sia yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah satu keamalan yang sekarang ini tidak benar dan tidak ikhlas. Ya, ikhlas saja tidak cukup, harus benar sesuai dengan dalil. Harus ada ittiba, harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sekarang orang melakukan amalan, makanya Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala aswabuha wa ahsanuha wa aswabuha wa akhlasuha. Agar Allah menguji mana di antara kalian yang paling baik amalnya, kata Fudail bin Iyad, paling benar dan paling ikhlas. Orang kalau benar saja tidak ikhlas tidak diterima, atau ikhlas saja tidak benar juga tidak diterima. Baik. Ini hakikat daripada ibadah. Nah, hadirin sekalian, selanjutnya, ibadah itu tidak diterima oleh Allah kecuali harus sesuai dengan dalil di dalam 6 sisi. Ya. Yang pertama, jenisnya. Artinya jenis ibadah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh sholat. Kenapa kita sholat? Jelas. Nazar, isti'anah, istighosah, sedekah, puasa, dan yang lainnya. Bahkan haji, umroh, bahkan jihad. Semua jelas kita dapatkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi jenisnya. Yang kedua, kadarnya. Kenapa kita sekarang ini zikir setelah sholat membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali? Kenapa kita sekarang ini membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali? Karena dijelaskan oleh dalil. Nomor 2. Nomor 3, tata cara ibadah itu harus juga sesuai dengan dalil. Ruku, sujud, termasuk puasa. Kita tidak puasa siang tapi malam. Atau siang apa malam puasa? Siang. Ya. Tata cara sahurnya, tata cara bukanya, semua karena dalil. Ya. Tata cara di dalam tawaf, tata cara di dalam sa'i, bahkan tata cara di dalam mengenakan pakaian ketika kita itu ihram. Semuanya harus pakai dalil. Coba aja perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tata cara ruku. Ya, sampai detail. Tata cara sholat jenazah, tata cara sholat gerhana, tata cara sholat kusuf, ya, khusuf, ya, tata cara salat istisqa, semua dijelaskan. Jadi kita tidak boleh ngarang, ya. Contoh aja, kenapa tidak semua salat sunnah itu bisa dilakukan dengan jamaah? Salat sunnah yang hanya boleh dilakukan jamaah cuma 4, karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Yang pertama adalah solat gerhana. Kemudian yang kedua, solat istisqa.
Yang ketiga, sholat hari raya. Yang keempat, sholat tarawih. Coba perhatikan, di antara sholat sunnah, semua ada khutbahnya kecuali tarawih. Apakah kita sekarang ini mentang-mentang, ya, ini kan sunnah, terus kemudian kita tidak pakai dalil, kita kasih khutbah, maka kita akan terjatuh ke dalam sesuatu yang sekarang ini mengada-ada di dalam agama. Atau kita jadikan sholat tahajud untuk jamaah, sholat duha untuk jamaah, nggak bisa. Karena itu tata cara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah hanya mempraktekkan sholat sunnah berjamaah hanya 4 yang dilazimkan. Sholat istisqa, sholat gerhana, sholat apa tadi? Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan yang terakhir sholat tarawih. Walaupun seandainya ada orang yang sesekali melakukan sholat jamaah qiyamul lail, dibolehkan, tetapi sesekali. Rasulullah melakukan itu. Sholat duha juga begitu, dibolehkan, sesekali. Tapi kalau sekarang melazimkan, kenapa dilarang? Karena kita tidak boleh melazimkan sesuatu yang tidak lazim, mengharuskan sesuatu yang tidak harus. Bahkan kata Imam Syafi'i, man istahsana syai'an faqad syarra'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu, maka dia telah membuat syariat. Tuh, ya. Jadi yang pertama adalah jenis ibadah harus sesuai dengan dalil. Terus kemudian kadar ibadah. Salat duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat. Kenapa maghrib 3? Karena dalilnya seperti itu. Yang ketiga adalah tata caranya. Kemudian yang keempat adalah sebab yang melatar belakangi ibadah itu. Contoh, ada orang puasa pada waktu tanggal 9 Dzulhijjah karena sebabnya Arafah. Kalau ditanya kenapa Anda puasa tanggal 9? Karena Arafah, karena sebabnya Arafah. Mana dalilnya? Jelas. Tapi kalau ada orang ditanya, kenapa kamu sekarang puasa hari Selasa? Oh iya, karena ini hari lahir saya. Ada enggak perintahnya orang puasa karena sebab hari lahir? Enggak ada. Yang ada cuma Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu hari aku dilahirkan. Ya. Jadi yang pertama apa tadi? Jenisnya. Kemudian yang kedua, kadarnya. Ketiga, tata caranya. Keempat, sebabnya. Kelima, ibadah itu kalau kaitannya dengan tempat juga harus ada dalilnya. Kenapa tawaf di Ka'bah? Ya. Andaikan ada orang sekarang ini tawafnya sudah khusyuk sesuai dengan berbagai macam kriteria, ternyata dia tawafnya cuma di mall, ya, sah nggak diterima. Atau masya Allah ada orang yang iktikaf dengan khusyuk, ternyata di mana? Di taman bunga, iktikaf sampai 2 hari dia di sana. Iktikaf itu masjid tempatnya. Termasuk juga yang keenam adalah waktunya. Kalau kaitannya dengan waktu sesuai dengan dalil. Contoh, meskipun orang melakukan wukuf, ya, masya Allah, dengan berbagai macam kekhusyuannya, kelengkapannya, ternyata tanggal 8. Tak sah. Karena waktu wukuf itu tanggal 9. Begitu juga Ramadan. Dia puasa pada waktu bulan Sya'ban. Atau puasa pada waktu malamnya. Kenapa tidak diterima? Karena tidak sesuai dengan dalil. Dengan demikian, siapapun yang beribadah harus terikat dengan 6 tersebut. Itulah yang dimaksud dengan ibadah mahdhah. Ya. Dan disinilah ikhwah sekalian, banyak orang yang keliru di dalam memahami hal-hal yang kaitannya dengan berkah dan ibadah. Contoh, ada orang yang tabarruk dengan Al-Quran dengan cara mencium-ciumnya. Begitu juga ada orang yang tabarruk dengan Ka'bah dengan cara mengelus-elusnya.
kita tidak mengingkari bahwa Al-Quran ini adalah berkah. Ka'bah itu juga barokah, Masjidul Haram itu juga berkah, Masjid Nabawi juga berkah, tapi ada kaifiyahnya. Nah, kaifiyah. Tabarruknya Al-Quran, caranya apa? Dengan kita baca, kita renungkan, kita amalkan, kita imani. Tabarruknya Ka'bah dengan apa? Tata caranya dengan tawaf. Dan kita yakini batu yang ada di Ka'bah yang namanya Hajar Aswad adalah batu paling berkah di dunia ini. Caranya apa? Kita cium, kita usap. Itu Masya Allah. Begitu juga sekarang ini Masjidil Haram adalah tempat paling barokah. Cara tabaruknya apa? Kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk i'tikaf, zikir. Nah, dari sinilah kita itu bisa mengetahui beberapa kesalahan kaum muslimin yang tabarruk. Hatta kita yakin, Pak, kuburan para ulama, kuburan Nabi itu barokah. Tapi cara tabarruknya bagaimana? Ziarah, mengucapkan salam. Yang menjadi masalah tabarruk di antara mereka, minta doa kepada kuburan, ambil tanah kuburan dimakan. Bahkan tiang-tiangnya diusap-usap. Ulama itu barokah. Tapi cara kita tabarruk dengan ulama, apakah kita sekarang ini manfaatkan sorbannya supaya dagangan kita laris, sandalnya kita rebut, ludahnya kita buat berebut, bukan kita ambil ilmunya. Itu tabarruk yang benar. Tata cara itu penting. Contoh sekarang Mina, Arafah, barokah. Hanya pada tanggal apa? 8, 10, 11, 12, 13. Hari-hari sekarang ini antum ke sana ngapain? Tidak. Tanah biasa. Tak ada apa-apanya. Arafah itu juga barokah karena tanggal 9-nya. Caranya juga kita wukuf. Bukan kita sekarang ini naik-naik ke Jabal Rahmah. Bukan kita sekarang ini kirim surat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diletakkan surat itu di bawah batu-batu Jabal Rahmah. Tak begitu. Dan seterusnya. Hatta Muzdalifah itu barokah. Cara tabaruknya apa? Kita mabit di sana. Itu pun malam tanggal 10. Coba sekarang antum mabit di sana dapat apa? Pahala? Tidak. Barokah? Tidak. Hatta batu, Pak. Batu yang ada di Muzdalifah sekarang, antum lemparin ke jumroh, nggak bernilai apa-apa. Tapi kalau antum ambil malam tanggal 10, kemudian antum lempar tanggal 10, 11, 12, 13, barokah, mendapatkan pahala. Itulah pentingnya kita mengenali asas dasar ibadah yang 6 tadi. Ketika kita berbicara jenis ibadah harus sesuai dengan dalil. Umpamanya, saya sekarang ini bernadar, berendam di sungai 3 hari. Jenis ibadah ini ada nggak dalilnya? Tak ada. Ya. Saya beribadah kepada Allah, ya, mancing, ibadah. Tak ada. Mana dalilnya bahwa mancing itu ibadah? Tak ada. Bahkan sebaliknya, man sakanal badiyata jafa. Siapa yang tinggal di pedalaman akan berwatak kolot. Wa man istoda jafa. Siapa yang tukang mancing dia. Wa man istoda ghafal. Siapa yang sering mancing akan lalai. Wa man atal sultan uftutin. Siapa yang sering datang ke penguasa akan terfitnah. Hadis sahih. Makanya orang yang sering mancing itu lalai. Itu. Ya. Kalau mancing digunakan untuk cari maisha tak mengapa. Cuman kalau hobi lalai. Ya. Apalagi waktu habis untuk mancing, subhanallah. Ya. Itu berjam-jam. Ya. Dan yang lebih aneh lagi di Indonesia, tak tahu di sini, sudah dapat ikan dilepas lagi. Ada. Dilepas lagi. Jadi untuk apa ente mancing? Kan dapat harusnya digoreng, enggak, dilepas lagi. Kasihan itu mulut ikannya, ya Allah. Itu tindakan orang yang sangat tidak terpuji. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, di sini
Ada jenis-jenis ibadah sekarang, ya. Jenis ibadah yang pertama adalah ibadah lisaniyah. Ada baca Al-Quran, ada zikir pagi petang, ya, ada ceramah. Ini semua adalah ibadah lisaniyah. Yang kedua ada ibadah yang sifatnya badaniyah, sujud, ruku, ya. Kita tawaf, sa'i, semuanya menggunakan badan. Yang ketiga adalah ibadah maliyah, ibadah harta, ada zakat, ya, ada infak. Nah, ada ibadah yang bercampur, ibadah harta dan maliyah. Bahkan ada harta, ada badan, ya. Bahkan ada pikiran, ada hati, yaitu ibadah haji itu, Masya Allah. Ya. Ini kaitannya dengan macam-macam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin kita buka soalan, kita discuss, akan lebih hidup, akan lebih mengungkap hal-hal yang memang belum tersampaikan. Tafadhal, silakan kita discuss. Silakan. Ya, silakan. Saya mau bertanya kalau di tempat saya kerja kan, dia sesudah sholat zuhur atau sholat jumat, kadang-kadang mengajak jamaah itu untuk sholat hajat berjamaah. Sebetulnya ada dalilnya nggak, Pak? Taib. Pertama, sholat hajat itu sendiri, sanad hadisnya itu dipersoalkan oleh ulama. Dan bahkan Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Kenapa? Karena di sana sudah ada salat yang terbaik yang hadisnya sahih, yaitu istikharah. Makanya para ulama mengatakan ma khaba man istashar wa ma nadima man istakhar. Tidak akan pernah nyesal orang yang musyawarah dan tidak akan kecewa orang yang istikharah. Makanya di dalam menghadapi segala sesuatu antum jangan lupakan, jangan lepas dengan tindakan dua. Istikharah kaitannya dengan Khalik, musyawarah kaitannya dengan makhluk. Kalau antum sudah sekarang minta pendapat kepada Allah melalui istikharah. Istikharah itu seakan minta kepada Allah petunjuk. Dan kepada makhluk dengan musyawarah. Insya Allah betul tidak akan kecewa, tidak akan nyesal. Insya Allah urusan kita akan lebih bagus daripada kita tidak musyawarah, tidak istikharah. Makanya betul kata para ulama, ma khaba man istashar, tidak akan rugi orang yang musyawarah, wa ma nadima man istakhar, dan tidak akan nyesel orang yang istikharah. Itu. Apalagi dilakukan sholat hajat berjamaah. Yang saya katakan tadi tidak ada satu dalil pun yang memerintahkan sholat sunnah berjamaah kecuali 4 sholat. Cek aja dalilnya, hadisnya. Tak ada. Kalau sekarang istisqa, Masya Allah, jelas Rasulullah SAW memerintahkan. Bahkan para ulama membuat bab lengkap tentang solat dan tata cara keutamaan solat istisqa. Sekarang ada nggak tata cara? Dari mulai keutamaannya, tata caranya, berjamaah, nggak ada. Begitu juga kusuf dan khusuf, gerhana, lengkap. Begitu juga sholat Idul Fitri, Idul Adha, lengkap. Bahkan para ulama membuat bab tersendiri tentang masalah sholat-sholat ini. Begitu juga tarawih. Mana ada sekarang sholatul hajah? Tak ada. Bahkan hanya satu hadis, itu pun dhaif. Kenapa ini dhaif? Karena ada sesuatu yang lebih utama, lebih baik, yaitu istikharah. Dan kaidah, bila ada hadis yang dhaif menentang hadis yang sahih, maka statusnya adalah syadz. Syadz.
bahkan mungkar. Maaf, mungkar. Karena hadis yang sahih saja menentang hadis yang lebih sahih itu syadz, apalagi yang dhaif menentang hadis yang sahih. Ya, contoh hadis tentang qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qunut subuh sampai meninggal dunia. Hadis ini adalah dhaif karena di dalam sanadnya ada seorang perawi namanya Abu Ja'far Ar-Razi yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar saduqun sayyi'ul hifdzi. Dia jujur tapi buruk hafalannya. Berarti hadisnya dhaif. Menentang hadis yang lebih sahih yaitu apa? Bid'ahnya kunut subuh. Dan menentang hadis yang sahih yaitu bahwa yang dimaksudkan kunut nazilah. Maka hadis ini adalah mungkar. Jadi kaidah bila ada hadis yang sahih menentang hadis yang lebih sahih statusnya syadz. Kalau dhaif menentang hadis yang sahih namanya apa? Mungkar. Tuh, ya. Selanjutnya tadi hajah ya, cukup. Ada lagi silakan. Ya. Yang seseorang dia belajar menuntut ilmu dan pengajian dalam ilmu salaf, Ya. tapi dia punya akidah, dia punya manhaj dia tak salah. Dia macam dia kata Muslim. Gimana? Pengajian juga semua dalam ilmu salaf, Iya. tapi manhaj dia tidak salah. Dia Muslim. bukan muslim, dia non muslim. Tak, dia manhaj Muslim, dia mengaku dia Islam, Taib. tapi tak ikut manhaj. Taib. Perlu diketahui bahwa salaf merupakan cara beragama yang kita ambil dari pendahulu kita. Dikatakan salaf karena orang terdahulu soleh karena baik. Makanya disebut dengan salafus soleh karena orang-orang yang mendahului kita dalam kebaikan. Nah, salaf itu dipandang dari dua sisi. Salaf dari sisi qudwah, yaitu sosok keteladanan orangnya. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Dan ini sudah tidak ada. Artinya sudah wafat. Tapi ada salaf dari sisi ajaran, akidah, manhaj. Dan ini tidak akan pernah hilang dan habis. Makanya ketika kita bicara masalah salaf, itu maksudnya apa? Apakah yang kita maksudkan sosok? Orang-orang yang mendahului kita memang sudah tidak ada. Tapi kalau yang dimaksudkan ajaran, maka ila yaumil qiyamah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan hadis perpecahan, alaikum bisunnati. Berarti di sini ada thariqah, cara beragama. Di sini ada ajaran. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, dan cara beragamanya khulafaur rasyidin. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahid. Rasulullah menjawab ketika ditanya al-jamaah. Siapa yang satu itu? Al-jamaah. Abdullah ibnu Mas'ud menjelaskan yang dimaksudkan al-jamaah adalah ma wafaqal haq walau kunta wahdak, apa saja yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendiri. Berarti ada sosok, ada ajaran, ada orang, ada keteladanan, ada uswah. Makanya kalau ada orang bilang salaf itu tidak ada, apa yang dimaksudkan antum? Apakah orangnya? Apakah sosoknya? Apakah generasinya? Kalau antum maksudkan orangnya, generasinya, sosoknya, betul tidak ada. Tapi kalau ajarannya,
Makanya di sini kata Abdullah ibnu Mas'ud, "Man kana minkum muta'assiyan," barang siapa di antara kalian ingin menjadikan seorang sebagai tauladan, falyata'assa bi ashabir rasul, hendaknya menjadikan sahabat Nabi sebagai tauladan. Kenapa alasannya? Fa innahum abarrul ummati quluba, karena mereka itu orang yang paling baik hatinya, berarti iman takwanya. Wa a'maquha ilma, paling dalam ilmunya, maksudnya paling sempurna, paling mumpuni, karena dia belajar langsung kepada Rasulullah. Wa aqalluha takallufa, paling sedikit kesalahannya, karena kalau salah langsung ditegur oleh Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, ketika kita bicara masalah as-salafus salih, maka ada dua. Ada generasi, sosok manusianya, ada ajarannya. Adapun sosoknya sudah wafat, sudah tidak ada. Abu Bakar sudah wafat. Umar sudah wafat. Tapi ajarannya insya Allah. Yang kita ikuti adalah ajarannya. Makanya yang disebut dengan tariqah, yang disebut dengan manhaj, yang disebut dengan tata cara beragama. Karena masing-masing orang ini punya tata cara beragama sendiri-sendiri. Kita mengikuti Rasulullah dan sahabatnya. Makanya ma'ana alaihil yawma wa ashabi, ketika ditanya tentang siapa firqah najiyah yang satu itu, Rasulullah menjawab, siapa saja yang berpegang teguh terhadap ajaran saya dan ajaran sahabat saya. Berpegang teguh terhadap manhaj saya dan manhaj sahabat saya. Berpegang teguh terhadap syariat saya dan syariat sahabat saya. Tuh, ya. Karena gini Pak, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita tidak cukup Rasulullah saja? Harus ada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kenapa? Biasanya orang itu ngeyel. Ngeyelnya itu begini, kalau Rasulullah hebat itu wajar. Kalau Rasulullah itu sempurna, kan Nabi, kita kan bukan Nabi. Di sini Allah menghadirkan sosok-sosok yang bukan Rasul, bukan Nabi, bisa sempurna, bisa bagus. Itu pertama. Kedua, siapapun orang itu hebat diketahui dari muridnya. Seorang pendidik akan diacungi jempol, akan mendapatkan pujian ketika dia itu bisa menghasilkan murid-murid yang bagus, siswa-siswa yang bagus. Kalau di sini budak-budak yang bagus. Kalau belum bisa. Nah di sini Allah ingin membuktikan, ternyata Rasulullah itu da'i yang berhasil, guru yang berhasil, pendidik yang berhasil. Lihat hasil murid-muridnya. Dan itu suatu hal yang wajar. Kalau antum tanya kepada orang Yahudi, siapa manusia terbaik di kalangan kalian setelah Nabi Musa? Mereka akan menjawab pasti murid-muridnya Nabi Musa. Siapa manusia terbaik di kalangan kalian wahai orang Kristen setelah Nabi Isa? Mereka akan menjawab murid-muridnya Nabi Isa. Siapa manusia terbaik di kalangan umatnya Nabi Muhammad? Siapa? Setelah Nabi Muhammad, sahabat. Makanya Rasulullah memberikan satu apresiasi. Rasulullah memberikan pujian sampai pada tingkatan la tasubbu ashabi. Jangan kamu menghujat sahabatku. Fa wallahi demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim aw nusayfahu. Janganlah kalian itu menghujat, mencela sahabatku. Demi Allah,
andaikan kalian atau di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyamai satu mud. Ya. Satu mud itu kalau satu sok kan ini 4 kali ini ya. Berarti 1 kali ini mud. Au nusayfahu, bahkan Rasulullah mengatakan separuhnya. Kenapa? Tadi mereka berinfak meskipun 1 mud dari keimanan dan juga dari ketakwaan yang sempurna. Yang kata Abdullah ibnu Mas'ud tadi, mereka itu adalah orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit penyimpangannya. Kayaknya Rasulullah juga mengatakan, ashabi kan nujum. Sahabatku itu seperti bintang. Mana saja yang antum ikuti, antum akan mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Allah, ya. Ada 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama, apakah boleh kita menuntut ilmu atau datang ke suatu majelis di mana kita tidak yakin manhaj daripada guru yang menyampaikan? Taib, ikhwah sekalian, saya tanya kepada antum. Kalau antum mau beli baju, pilih-pilih tidak? Masya Allah, alhamdulillah. Kalau antum mau makan di kedai, pilih-pilih tidak? Pilih. Alhamdulillah. Antum beli sandal, pilih-pilih tidak? Yang paling baik. Masa antum mau cari ustadz tak pilih-pilih? Antum mau cari akhirat loh ikhwan. Sekarang saya tanya, antum cari jodoh pilih-pilih tidak? Jodoh duniawi. Setelah mati dikawin orang. Itu saja kita pilih-pilih sampai 5 tahun tak cocok. Ini ditolak, ini ditolak, ini ditolak. Padahal urusan jodoh duniawi ya ada kaitannya dengan akhirat kalau solihah. Yang dikatakan oleh Rasulullah, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Tapi secara umum duniawi, mati diambil orang. Itu aja antum pilih-pilih. Apalagi urusan agama. Makanya Muhammad ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinak. Sesungguhnya ilmu ini agama. Perhatikan dari mana kamu mengambil. Perhatikan. Kenapa ikhwan? Karena kita ini baru menuntut ilmu. Belum pandai memilah, memilih. Tak tahu mana yang benar, mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sekarang ini sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang sekarang baik, mana yang buruk. Ada kadang-kadang sebagian orang mengatakan, udahlah cari ilmu dari mana saja. Tak usah pilih-pilih. Semua baik kok, Masya Allah. Pertanyaannya gini Pak. Antum ketika pulang dari kajian ini, ambil sepatu, ambil sandar sembarangan. Tak usah pilih-pilih, gimana? Ini sandal saya kan, ini bukan. Supaya tidak salah. Lu coba bayangkan. Supaya tidak salah. Kita lihat. Ini sandal siapa? Supaya nggak salah. Loh, antum ini urusan surga neraka loh Pak. Urusan prinsip hidup. Yang antum kalau pernah berdoa atau membiasakan belum tahu maknanya, belum pahami. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah paling indah apa? Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena itu tulang punggungku. Pokok daripada kehidupan dunia akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya, Rasul amri al-Islam, pangkal dari segala urusan adalah Islam. Antum sembarangan. Sementara antum pulang nanti, yakin lihat-lihat.
takut salah ambil. Itu sandal orang. Ke pasar juga mau beli baju pilih-pilih. Takut tak cocok. Makan juga pilih-pilih tadi. Kita di rest area tadi di apa kalau di sini namanya? Hah? Iya. Kita pilih-pilih. Ya tadi ada 4 kedai, tak cocok semua. Kan gitu. Supaya apa? Perut nyaman. Subhanallah. Antum masalah makan pilih-pilih supaya perut nyaman. Perut. Nanti ujungnya perut kemana? Tandas. Sementara agama ini ujungnya surga. Antum sekarang sembarangan. Pakai prinsip apa ini, ikhwan? Oleh karena itu, Muhammad ibnu Sirin, seorang sahabat yang hebat, yang top, memberikan pengarahan itu bukan main-main. Ya, inna hadzal ilma dinun fandur amman ta'khuduna dinak. Sekarang begini. Antum saya tanya, antum bisa memilah, mengetahui si ustadz itu meskipun subhatnya itu kecil, menyelipkan subhat itu di tengah pengajaran, hatta hanya mengajar tajwid, hatta hanya mengajar bahasa Arab. Antum ya, kadang-kadang diselipkan. Contoh mengajar bahasa Arab. Dhahaba Muhammadun ila baiti Khalid li ajli yasinan. Kan? Contoh ini. Dhahaba pergi Muhammad ila baiti Khalid, ke rumah Khalid untuk tahlilan yasinan. Ini contoh. Contoh, ini bahasa Arab ya. Jangan dibahas dulu tentang masalah boleh tidak boleh. Ini contoh bahasa Arab. Kita sekarang lagi belajar bahasa Arab. Khalas. Diselipkan. Sementara ikhwah sekalian, Umar bin Khattab di zaman yang masih bersih dulu. Bersih. Yang tidak ada kekhawatiran. Siapa yang berani mengajarkan kesesatan di zaman Umar bin Khattab pasti dicambuk. Itu Umar bin Khattab masih melarang orang yang tidak ahli di dalam menyampaikan ilmu. Hanya tidak ahli. Padahal tidak ada kekhawatiran. Kanan kirinya itu masih banyak sahabat yang ilmunya melimpah, yang tidak ada kekhawatiran untuk kesesatan. Tapi dilarang. Apatah kita sekarang ini? Itu petunjuk dari ucapan Muhammad ibnu Sirin dan juga penjelasannya. Makanya dari sepanjang zaman, sepanjang masa, para ulama baik itu ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir sangat teliti di dalam mencari guru. Bahkan lebih teliti, lebih tegas, lebih hati-hati ketimbang pilih baju, pilih sandal, pilih sepatu, pilih makanan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Dalam beribadah terkadang ada beberapa khilaf dalam ibadah itu. Bagaimana cara menciptakan? Sikap yang paling terbaik adalah menuntut ilmu. Seorang tidak akan bisa bersikap dengan baik kalau tidak tahu ilmu tentang dalil yang bisa menengahi khilaf. Kita tidak bisa menghadapi ikhtilaful ulama dengan perasaan, dengan hawa nafsu. Nggak bisa. Antum makin bingung. Makanya disitulah saran Allah, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Bila kalian berselisih di dalam sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat lain, famakhtalaftum fi syai'in fahukmuhu ilallah. Apa-apa yang kalian perselisihkan, hakim terakhirnya di Allah.
Oleh karena itu, kalau kita membahas masalah khilafiyah, khilafiyah ulama itu kan ada dua. Khilafiyah yang mu'tabarah, yang bisa dianggap itu khilafiyah, wa ghairu mu'tabarah, atau dalam istilah yang lainnya khilafiyah sa'ighah dan khilafiyah ghairu sa'ighah. Khilafiyah yang dibolehkan, khilafiyah yang tidak dibolehkan. Contoh khilaf di dalam masalah kaitannya dengan hukum zina, itu ghairu mu'tabarah. Ada yang mengatakan zina halal, makruh, atau makruh tanzih, makruh ghairu tanzih. Udah, ini ghairu mu'tabarah, antum jangan dengar. Antum jangan masukkan di dalam masalah khilafiyah. Khilafnya ulama dalam masalah riba, khilafnya orang boleh menikah lebih daripada satu. Udah nggak perlu. Ada yang mengatakan nggak boleh ta'addud, boleh ta'addud, itu nggak perlu didengar. Kenapa? Karena itu khilafiyah ghairu mu'tabarah, ghairu sa'ighah. Nah, untuk mengarahkan antum supaya mengetahui ini khilaf mu'tabar, ghairu mu'tabar, atau sa'igh, ghairu sa'igh, apa? Ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Mengilmui apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan Rasul, apa yang diucapkan oleh sahabat, yang tidak lain adalah ijma'. Dari situ antum bisa mengenali, menyikapi khilafiyah. Dan yang terakhir ini yang penting. Ucapan ulama termasuk sahabat itu bukan dalil. Banyak di antara, atau tidak sedikit di antara ustaz, tokoh agama, penceramah yang sering membantah pendapat dengan pendapat ulama. Dia mengatakan, kita katakan umpamanya hukum musik itu haram. Oh enggak, menurut Ibnu Hazm musik itu halal. Coba bayangkan, pendapat ulama dibantah, dianulir dengan pendapat ulama aja tak boleh, apalagi dalil dianulir dengan pendapat ulama. Makanya di sini ada kaidah la yunqadul ijtihadu bil ijtihad walakin bin nas. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad, tapi bisa dibatalkan dengan nas. Makanya beradu, ulama mengatakan ini, oh enggak bisa, karena ada ulama mengatakan ini, enggak ada habisnya. Sekarang saya tanya, apa yang sekarang ini tidak ada pendapatnya dari ulama? Saya tanya, zina ada enggak yang menghalalkan? Ada. Khamr ada enggak yang menghalalkan? Ada. Musik ada enggak? Ada semua. Makanya betul kata Imam Al-Auza'i, man tatabba'a zallatal ulama tazandaqa. Siapa yang mencari-cari plesetannya ulama, kesalahannya ulama, dia akan menjadi zindik, yaitu apa? Tersesat yang sangat parah. Karena hampir semua masalah itu ada selalu pendapatnya, yang akhirnya menghakimi, menghukumi apa? Allah. Makanya Allah mengatakan famakhtalaftum fi syai'in fahukmuhu ilallah. Nih, ini prinsip kita harus pegang. Contoh aja, ilmu, kalau antum sudah masuk ke sana, supaya nggak bingung, antum pelajari dengan baik Bidayatul Mujtahid, karya Ibnu Rushd. Satu buku perbandingan madhab yang sampai hari ini belum ada yang menandingi, kitab paling baik. Terlepas dari Ibnu Rushd itu siapa. Makanya hampir dipakai di seluruh kampus, di Timur Tengah, di negeri-negeri Islam. Kenapa? Karena beliau secara sistematik dan objektif menyampaikan pendapat ulama bersama argumennya, kemudian dia berusaha untuk menunjukkan para pembaca, ini loh yang kuat, yang disebut dengan tarjih. Paham? Itu untuk menyikapi khilafiyah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Ya. Apa? Oh, pemilu raya.
Bismillah. Kalau mau menjawab pemilu raya harus minum kopi dulu. Biar tak keliru menjawab. Ya ikhwan, secara umum sistem demokrasi itu tidak ada di dalam Islam. Makanya kalau ada orang mengatakan politik itu kan ada di dalam Islam. Gitu? Ada nggak? Ada. Imam Asy-Syafi'i mengatakan la siyasata illa ma wafaqa syar'a. Tidak ada politik kecuali bersesuaian, beriringan dengan syariah. Kenapa beriringan? Karena rata-rata siasat itu, siasah politik itu tidak ada yang tekstual. Hampir semua liku-liku perilaku penguasa itu ijtihad. Makanya tidak ada politik yang tekstual. Makanya Imam Syafi'i mengatakan itu, la siyasata illa ma wafaqa syar'a. Oke, saya nggak ingin mempanjang. Kita tidak berbeda, kita sepakat di Islam ada politik. Pertanyaannya, kalau antum sanggup menjawab, ana lanjutkan. Kalau tidak, saya hentikan pertanyaan ini penjawabannya. Ada nggak politik sekarang Islam? Ada nggak di dalam politik sekarang ini unsur Islam? Coba dijawab. Iya. Kalau ada orang mengatakan di dalam Islam ada politik. Politik sekarang ada nggak Islamnya? Hah? Di dalam Islam ada politik. Sekarang politik ada nggak Islamnya? Semua isinya sekuler. Hah? Ada Islam? Itu. Nama. Itu. Masya Allah. Nama. Soal nama. Semua. Subhanallah ya. Sekarang itu orang berusaha untuk menutupi berbagai macam keburukan itu dengan nama. Contoh aja pelacur dikasih nama bagus PSK. Pekerja seks komersial. Riba diberi nama bunga. Itu nama-nama indah. Ya, nama-nama Islami. Tak ubahnya seperti manusianya. Ada nama fulan, Rasulullah, Muhammad, Ahmad, Khalid dan yang lainnya. Tapi subhanallah, perilakunya ada namanya Muhammad tapi maling, merampok, korupsi. Gitu. Nah, soal masalah nama itu bisa saja. Soal masalah simbol bisa saja. Bahkan di Indonesia itu ada partai yang simbolnya Ka'bah. Oh, gak main-main ini. Tak main-main. Ka'bah. Masya Allah. Di sini masih mending ada pohon beringin, ada pohon ini. Ini Ka'bah. Masya Allah. Ini jantung Islam. Itu. Apalagi sekarang digaungkan di mana-mana, tak tahu saya di Malaysia. Sangat banyak dari kelompok sekuler dan liberal anti politik identitas. Maksudnya politik yang bawa-bawa agama. Itu diberikan nama politik identitas. Karena mereka tidak mau agama itu di bawah kerana hidupan, kerana politik. Itu hakikat daripada sekuler. Tapi sekuler yang berbahaya itu bukan sekuler yang itu, Pak. Sekuler yang sekarang ini berbahaya, yang sekarang menjadi kendaraan liberalisasi, bukan soal pemisahan antara peran agama dan politik. Yang berbahaya adalah desakralisasi agama. Jadi gerakan mereka sekarang ini menjadikan agama itu tak sakral lagi. Agama itu tidak memiliki nilai lagi, kehormatan. Ibarat ada orang yang ngencingi Ka'bah itu juga nggak perlu kita, aduh, ngeri, nggak usah. Seandainya ada orang yang ngencingi Zam-Zam itu biasa bagi mereka.
Itu maknanya desakralisasi. Sudah tidak ada sakralnya lagi itu Ka'bah, tidak ada sakralnya lagi itu masjid, tidak ada sakralnya lagi itu agama, nilai-nilai agama. Itu yang berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Nah, untuk nanti nusuk tidaknya, antum tanya kepada ulama nanti menjelang pas nusuk. Ya, sehari 2 hari lah ya. Antum tanya. Habis secara umum seperti itu. Karena nanti secara praktek itu kaitannya adalah maslahah. Maslahah itu masing-masing tergantung pada tempat, kondisi, keadaan. Makanya dalam masalah tusuk menusuk ini antum tanya kepada ulama di Malaysia ini lebih aslah. Ya. Karena ulama dari masing-masing negeri tidak tahu maslahat negeri itu sendiri. Karena tidak hidup setiap hari, tidak merasakan setiap saat. Tidak tahu sekarang ini arahnya kemana. Kita bisa bilang mungkin Malaysia lebih ringan sekularisasinya daripada di Indonesia, liberalisasinya daripada di Indonesia. Mungkin. Tapi intinya ulama-ulama, ustadz-ustadz, tokoh-tokoh agama antum di Malaysia ini a'raf, lebih tahu. Makanya ada satu pepatah, ahlu Makkah adra bisyi'abiha, penduduk Mekah itu lebih tahu lereng, lembah, gunung, bukitnya Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Pak. Ada lagi? Ya. Ya. Gimana kita caranya nak terus istiqamah dalam ibadah taat kepada Allah dan mengikuti sunnah. Oke. Ikhwas sekalian, kaitannya dengan istiqamah. Istiqamah itu artinya tegak. Dan biasanya orang itu akan lebih susah berdiri daripada duduk. Nyantai apalagi tidur. Oleh karena itu, perkara yang paling utama pertama di dalam beragama itu memang istiqamah. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam yang setelah itu aku tidak tanya kepada siapapun. Apa kata Rasulullah? Qul Rabbi Allah thumma istaqim. Katakan amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Abu Ali Ar-Wadbadi juga mengatakan kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah. Carilah istiqamah, jangan cari karamah. Kenapa? Karena Allah menuntutmu istiqamah sementara dirimu itu selalu penasaran dan merasa bangga dengan karamah. Makanya ciri wali Allah itu istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu adalah tidak ada takut dan tidak ada rasa gentar, khawatir. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, wali Allah yang paling tertinggi adalah wali Allah yang mampu istiqomah di atas iman dan takwa serta ibadah. Itu wali yang hakiki. Bukan yang memiliki karomah yang hebat, melimpah, yang bisa atraksi dan demo berbagai macam kelebihan dan keajaiban, dibacok enggak mempan, bisa berjalan di atas air. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah mendapatkan nasihat dari Lais. Dikabarkan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Asy-Syafi'i, Lais mengatakan, jangan kamu percaya terhadap kewalian orang tersebut meski mereka bisa jalan di atas air. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Kurang, masih kurang, meski dia bisa terbang di angkasa. Jangan kamu percaya terhadap kewaliannya sebelum kamu cocokkan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, bagaimana kita itu bisa istiqamah di atas ibadah?
Ya. Satu, kita harus tajamkan thalabul ilmi. Tafaqquh fid din. Kemudian yang kedua, kita harus terus al-iltifaf haulal ulama. Bersimpuh di sekitar para ulama. Kemudian yang ketiga, kita harus tadabbur terhadap Al-Quran. Terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang masmu'ah, ayat yang bisa didengar yaitu Al-Quran ini, dan ayat-ayat masyhudah yang dilihat yaitu di alam semesta. Terus kemudian yang ketiga, kita harus banyak juga merenungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, kita harus juga mentadaburi, mempelajari sirah para ulama dari kalangan salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian yang keenam, ya, kita harus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, dan itu banyak sekali di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, doa-doa kita supaya teguh, di antaranya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masaibad dunya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang berikutnya nomor 7, antum harus mencari teman yang soleh. Cari teman yang soleh. Dan yang terakhir, antum harus punya ibadah andalan setelah yang wajib, yang antum bisa istiqomah meskipun sedikit. Contoh, ana nggak pernah meninggalkan tahajud, cukup. Lebih baik daripada antum punya banyak amal nanti hilang. Bukankah antum pernah mendengarkan cerita ada orang yang dijamin Rasulullah calon penghuni surga 3 kali, ya ikhwan, 3 kali. Ternyata setelah diusut oleh sahabat sampai 3 hari dibela-belain nginep, ternyata tidak punya amal yang istimewa, melainkan saya tidak pernah punya rasa sakit hati kepada orang lain. Allahu Akbar. Makanya itu yang dimaksudkan hadis Rasulullah, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang di sisi Allah adalah yang paling istiqamah meskipun sedikit. Jadi kalau antum punya 8 itu insya Allah. Nah, hindarkan penghalang istiqamah yang 4. Hindari. 1, jahil, kebodohan. Bodoh ini Pak, jahil ini paling merusak istiqomah nomor 1. Orang bodoh itu sulit istiqomah. Istiqomah apanya? Istiqomah di atas kebodohan. Itu kan. Istiqomah itu di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Yang kedua, teman yang buruk. Ya. Teman yang buruk, kata pepatah Arab, as-sahib sahib. Teman itu menarik. Bahkan lebih cepat menarik yang buruk daripada yang baik. Ada orang berteman bertahun-tahun dengan orang yang hafal Al-Quran. Sampai sekarang, jangankan 30 juz 30 aja tak hafal. Padahal udah berteman 7 tahun. Tapi subhanallah, baru saja berteman 7 hari dengan orang yang tak sholat, dengan orang yang suka main perempuan, langsung kita ikut. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah hawa nafsu. Siapa yang mengikuti hawa nafsu akan cenderung tidak istiqamah. Dan yang terakhir adalah fitnah. Fitnah jabatan, fitnah harta, fitnah perempuan. Betapa banyak kita temukan orang yang terhempas dari sunnah, yang dulu rajin ngaji, yang dulu istiqamah di atas sunnah, sekarang itu keluar karena perempuan, karena jabatan, karena kekayaan. Dan ini lebih berbahaya Pak. Kenapa? Kata Allah di dalam Al-Quran, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syaidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Kaifa yahdillahu qauman, bagaimana sih Allah itu menunjukkan sekelompok kaum yang kafir, yang kufur setelah beriman.
Yang sekarang ini sesat setelah mendapatkan petunjuk. Sesat setelah tahu sunnah. Sekarang memperjuangkan bid'ah setelah dia itu ahli sunnah. Masya Allah. Wa syahidu anna rasulah haqqun. Dia menyaksikan bahwa Rasul itu hak. Wa ja'ahumul bayinat. Keterangan-keterangan tentang kebenaran sudah datang. Dilepas itu semua. Maka ini lebih berbahaya. Makanya rusaknya umat kan karena dua orang. Alim fajir, seorang alim yang jahat. Abid jahil yang bodoh, seorang ahli ibadah yang bodoh. Tapi yang paling berbahaya ini, alimun fajir. Makanya saya itu masih lebih punya harapan ketemu orang yang sesat, belum pernah mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian, mengikuti berbagai macam sunnah. Daripada orang yang sekarang tersesat, dulu pernah mengenal sunnah. Dulu pernah mengikuti kajian sunnah. Ini mengerikan. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, watlu alaihim naba alladzina atainahu min ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitanu wa kana minal ghawin. Bacakan kepada mereka Muhammad tentang kisah orang yang dulu saya berikan ilmu, kemudian dia keluar, kemudian hidupnya diikuti oleh setan. Coba, setan aja ikut dia. Orang jelek adalah orang yang mengikuti setan. Gimana kalau sekarang dia diikuti setan? Mana yang lebih jelek? Mana yang lebih parah? Pengikut setan atau setan mengikuti dia? Insya Allah. Ini nggak main-main. Setan mengikuti dia. Allahu Akbar. Wa kana minal ghawin. Ya. Allah alam. Ada lagi? Masya Allah. Definisi ibadah yang ikhlas, apakah dalam beribadah ketika kita mengharapkan hanya memikirkan masalah pahala itu bisa dikategorikan ibadah yang ikhlas? Ibadah yang ikhlas, kata para ulama, ikhlas itu la hadza wa la nasiba li nafsik. Tidak ada keuntungan yang kita dapat kecuali al-jannah. Ada yang mendefinisikan pujian dan cacian kamu sikapi sama. Ada yang mendefinisikan ikhlas adalah beramal hanya semata-mata mencari ridha Allah. Ini yang paling mudah. Ada yang mendefinisikan lebih sulit lagi. Ikhlas ialah ketika kamu merasa tidak ikhlas. Dan tidak ikhlas ketika kamu merasa ikhlas. Itu. Karena orang kalau sudah merasa ikhlas, setan itu akan masuk dengan mudah. Makanya ketika Aisyah ditanya, kapan orang itu cukup bisa dikatakan jahat dan buruk ketika dia merasa menjadi orang baik. Oleh karena itu, yang benar kata Imam Ibn Rajab, hendaklah Anda menjadi orang baik dan merasa terus kurang dan tidak sempurna. Berusahalah menjadi orang baik yang merasa terus kurang dan tidak sempurna. Kenapa? Ada dua faedah. Kita tidak angkuh sombong ujub terhadap amal kita, dan kita setiap saat perlu terus menutup kekurangan-kekurangan kita. Beda dengan orang yang sudah merasa sempurna. Apanya yang ditutup? Saya sudah sempurna. Apanya yang ditambah? Saya sudah sempurna. Makanya, dan juga jangan, udah deh kalau memang nggak jelas gitu juga terserah aja. Berusahalah menjadi orang baik yang merasa kurang sempurna. Berusahalah menjadi orang baik yang merasa kurang sempurna. Saya ulangi lagi. Berusahalah menjadi orang baik yang merasa kurang sempurna. Jangan merasa sempurna. Faedahnya tadi, kita tidak akan kena penyakit ujub karena merasa punya kelebihan.
Dan yang kedua, kita terus berusaha untuk menutup kekurangan. Karena ujub, bangga diri, didefinisikan oleh Ibnu Mubarak yang cukup simpel, padat dan mengena. Ujub itu ialah merasa kamu punya kelebihan yang tidak dimiliki orang. Itu ujub. Jadi siapapun yang sekarang ini merasa punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, itu sudah ujub. Entah itu dalam tampilannya, entah dalam hartanya, entah dalam ilmunya, kecerdasannya, di dalam kedudukannya, nasabnya, semua bisa ujub. Makanya ketika, Masya Allah, ada seorang ulama mendapati anaknya petentang-petenteng, sombong. Langsung dia didiamkan. Diam kamu. Kamu tahu enggak? Ibumu dulu saya beli beberapa dirham. Kan gitu. Dan bapakmu ini subhanallah, mudah-mudahan enggak ada yang orang seperti bapak kamu. Subhanallah. Abu Bakar juga sama. Ketika melihat ada orang yang sombong, ketahuilah, wahai fulan, sadarlah. Kamu itu pernah keluar masuk 2 kali dari jalan kotoran. Paham nggak nih? Masuk ketika berupa mani, ya. Terus kemudian keluar masuk ke berupa apa? Bayi. Subhanallah. Dari mana itu semua? Ya Allah, ya. Sehingga ketika manusia itu tahu asal usulnya, tidak akan mungkin ada ujub, sombong dan yang lainnya. Tadi yang tanya mana tadi? Oh ya, cukup. Ada lagi? Ya. Apa itu? Fitnah. Oh, makna fitnah. Oke. Fitnah itu memang di dalam Al-Quran dan Sunnah itu maknanya banyak. Fitnah itu bermakna syirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik di sekitar Ka'bah yang kalian lakukan itu lebih berat di sisi Allah ketimbang perang yang kami akan adakan. Tuh. Kemudian yang kedua, fitnah itu maknanya adalah imtihan, ujian. Ya. Dan ini banyak sekali contoh. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah hartamu dan anakmu itu fitnah. Maknanya adalah ujian. Dan fitnah itu maknanya bencana, di antaranya firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap satu fitnah yang tidak akan menimpa orang yang zalim saja. Fitnah itu maknanya adalah musibah yang sifatnya pribadi atau di ini. Nah, fitnah itu juga maknanya syubhat dan syahwat. Seperti di dalam firman Allah, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil harsir. Maknanya fitnah di sini adalah syubhat dan syahwat. Ya. Dan masih banyak makna fitnah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, tetapi secara istilah, fitnah itu ada dua, fitnah khusus sama fitnah umum. Fitnah khusus yaitu fitnah harta, fitnah anak, fitnah istri. Ya. Fitnah kesehatan. Itu fitnah, tetapi khusus. Ada fitnah umum, yaitu fitnah keluar dari agama. Itu fitnah. Makanya wala taj'al musibatana fi dinina. Musibah di dalam agama, tersesat atau murtad. Fitnah umum di antaranya adalah perpecahan. Fitnah umum di antaranya adalah banyak orang yang menolak syariat. Fitnah umum sekarang banyak wanita yang berpenampilan telanjang. Fitnah umum sekarang ini menyebar di dunia Islam, yaitu tergila-gila dengan berbagai macam olahraga. Itu termasuk tergila-gila.
Ini fitnah-fitnah, termasuk juga fitnah narkoba dan yang lainnya, fitnah umum. Dan sekarang ini Masya Allah, termasuk juga fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah syirik, fitnah bid'ah, fitnah orang-orang sekarang menyembah, mengkultuskan kuburan, ini semuanya fitnah. Menyebarnya khurafat, tahayul bid'ah di tengah masyarakat, fitnah. Mengkultuskan tokoh sampai pada menyembahnya, ini juga fitnah. Banyak sekali, ini fitnah amah. Ya. Tapi yang paling terberat dari semua itu adalah fitnah penolakan syariat dan fitnah perpecahan yang sekarang lagi booming di negeri-negeri Islam. Itu yang harus kita sekarang ini waspadai. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, sudah cukup lengkap, Masya Allah ya. Kita close ya. Kita akhiri dengan satu kesimpulan bahwa ibadah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran banyak disebutkan kalimat ibadah yang tidak lain adalah maknanya tahqiqut tauhid, merealisasikan ketauhidan kepada Allah. Dan sesungguhnya seluruh bentuk ibadah itu adalah di dalam rangka untuk mewujudkan tauhid kepada Allah. Makanya kita sholat harus karena Allah. Zakat, puasa harus karena Allah. Semuanya. Bila kita tujukan kepada selain Allah, maka itu riya, dan riya itu jenis daripada jenis syirik. Akhwafu ma akhafu alaikum minasyirikil asghar. Tayyib. Nah, syarat ibadah itu ada dua macam, ikhlas dan benar. Siapa yang ikhlas saja tapi tidak benar juga tidak diterima, benar saja tidak ikhlas juga tidak diterima. Nah, ibadah tersebut supaya bisa dikatakan ibadah harus memenuhi 5 kriteria. 1, adanya perintah dari syariat. 2, dipuji oleh syariat atau Allah dan Rasulnya sama ya. 3, diungkapkan ridha oleh Allah dan Rasulnya. 4, dijanjikan pahala oleh Allah dan Rasulnya. 5, dijanjikan surga oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada unsur salah satu di antara 5 ini, apapun yang diklaim itu ibadah, maka tertolak. Itulah maksud dari sabda Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun, ditolak. Nah, lebih menguatkan lagi, ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan dalil dalam sisi 6. 1, jenis ibadah harus sesuai dengan dalil. Contoh, sholat. Contoh, puasa. Tapi kalau jenis ibadah itu tidak ditunjukkan oleh dalil, maka bukan ibadah. Contoh, nazar mancing. Nazar berendam di sungai 3 hari. Jenis. Kadar sholat zuhur 5 rakaat, ditolak. Sholat asar 6 rakaat, ditolak. Tata cara, ruku, sujud, tawaf, sa'i, semua ada tata caranya. Bahkan kita tadi katakan, apa-apa yang dinyatakan berkah oleh Allah dan Rasulnya, itu ada tata caranya. Betul Ka'bah itu berkah, tapi caranya tabarruk, bukan gunting-gunting kiswahnya, tapi tawaf. Dan seterusnya. Quran ini barokah.
Tapi bukan caranya dicium-cium. Tetapi caranya dibaca, direnungkan, diimani, diamalkan, dihafal. Cara. Sebab yang melatar belakangi ibadah kita. Saya puasa sekarang tanggal 9 Dzulhijjah karena sebabnya ini hari Arafah. Saya puasa Tasu'a, Asyura karena sebabnya dulu Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Akhirnya Yahudi syukur kepada Allah melakukan puasa itu. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fihi. Sekarang saya puasa hari Rabu. Ditanya, kenapa antum puasa hari Rabu? Iya, ini hari lahir saya. Mana dalilnya? Sebab 5 tempat masjid, tempatnya itikaf. Saya itikaf sudah khusyuk baik banget baca Al-Quran sampai khatam 5 kali. Ternyata di pos kamling, ternyata di mall tidak diterima. Nah, waktu puasa Masya Allah sudah bagus, sahurnya bagus, ini bagus. Ternyata puasa Ramadan di Sya'ban. Atau itikaf, ini apa namanya, wukuf. Masya Allah sudah bagus, zikir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mungkin sampai 3.000 kali. Ternyata wukufnya di Genting. Tidak sah, karena itu bukan tempat wukuf. Wukuf itu di Arafah. Ya, tawaf di mana tempatnya? Di Ka'bah. Sa'i di mana? Antara Safa Marwa. Tuh. Waktu sholat, meskipun kurang hanya 5 menit. Sholat yang kita lakukan kayak apapun, zuhur kurang 5 menit. Tidak sah karena waktunya tidak sesuai dengan dalil. 6 itu tadi. Nah, untuk supaya kita istiqomah tadi, 8 antum jalankan, 7 apa 8. Sambil antum hindarin 4 tadi. Insya Allah kita akan istiqomah ibadah di atas as-sunnah biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.